Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yensyani, saya dari kelas PGM I2, Filsafat Umum 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pada abad pertengahan. Yang pertama ada masa patristik. Masa patristik berasal dari kata Peter atau yang artinya ayah. Di dalam masa patristik ini terdapat 4 ahli pikir. Yang pertama namanya Justinus Martyr. Menurut pendapatnya, Kristen bukanlah agama baru, karena Kristen lebih dulu mengetahui filsafat Yunani. Yang membawa ajaran Kristen adalah Nabi Musa. Yang kedua ada Clemens. Ia juga termasuk pembela Yunani, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Yang ketiga ada Tertullianus. Tertullianus ini bukan merupakan orang yang terlahir dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih untuk membela Kristen. Yang keempat ada Agustinus. Agustinus sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain ada Plantonianisme dan skeptisisme. Setelah itu, yang kedua ada masa skolastik. Masa skolastik ini berasal dari kata school, yang artinya sekolah. Nah, di dalam skolastik ini terdapat 4 skolastik. Yang pertama ada skolastik awal, yang kedua ada skolastik puncak, yang ketiga ada skolastik akhir, dan yang keempat ada skolastik Arab. Nah, di skolastik awal ini ada para ahli yang bernama Peter Abelardus. Ia dilahirkan di Le Palais, Prancis. Ia mempunyai kepribadian yang sangat keras dan pandangannya pun sangat tajam, sehingga seringkali ia bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja lainnya. Lalu ada skolastik puncak. Di skolastik puncak terdapat 2 ahli pikir, yaitu Albert Magnus dan Thomas Aquinas. Yang pertama ada Albertus Magnus. Albertus Magnus bukan hanya sekedar biarawan, tetapi ia juga sebagai seorang cendekiawan di abad pertengahan, karena ia memiliki kepandaian yang luar biasa. Lalu yang kedua ada Thomas Aquinas. Nama sebenarnya Thomas adalah Santo Thomas Aquinas, yang artinya Thomas yang suci. Selain sebagai ahli pikir, Thomas Aquinas juga sebagai dokter di gereja bangsa Italia. Menurut pendapatnya, semua kebenaran datangnya dari Tuhan. Cuman, jalan penyampaiannya saja yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada skolastik akhir. Skolastik akhir ini berlangsung dari tahun 1300 hingga 1450 dan ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan signasi atau kemandegaan. Yang pertama, menurut William Ockham, pendapatnya pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang dan kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi, buatan tanpa kenyataan. Yang kedua, menurut Nicholas Cusasus, ia sebagai tokoh pemikir yang berada paling akhir pada masa skolastik. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu yang pertama melalui indera. Dengan melalui indera, ia akan mendapatkan wujud-wujud jasad-jasad yang tidak sempurna. Ada yang kedua melalui akal. Dengan melalui akal, ia hanya bisa mendeskripsikan, tetapi tidak mengetahui bentuk-bentuk tersebut. Yang ketiga, melalui intuisi. Melalui intuisi ini, ia akan mendapatkan yang lebih tinggi. Hanya dengan intuisi inilah, kita akan mempersatukan apa yang oleh akal tidak dapat dipersatukan. Yang keempat, ada skolastik Arab atau Islam. Di dalam skolastik Arab atau Islam, terdapat ahli pikir. Yang pertama, ada Ibnu Rushd. Yang kedua ada Rabi, yang ketiga ada Al-Kindi, yang keempat ada Ibnu Sina. Mereka memiliki peranan yang sangat besar di dalam filsafat. Peranannya tersebut ialah yang pertama, pada abad ke-12, orang-orang barat belum pernah mengenal yang namanya filsafat Aristoteles. Mereka hanya mengenal buku Aristoteles. Yang kedua, orang-orang barat itu mengenal Aristoteles berkat tulisan dari para ahli pikir Islam, terutama dari Ibnu Rushd, sehingga Ibnu Rushd dikatakan sebagai guru besar di ahli pikir Aristoteles Latin. Yang ketiga, skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan skolastik Latin. Yang terakhir, masa peralihan.
Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan. Masa ini diisi dengan gerakan-gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan zaman. Karena masa peralihan ini merupakan embrio dari masa modern. Ditandai dengan munculnya Renaisianse, humanisme, dan reformasi yang berlangsung pada antara abad ke-14 hingga abad ke-16. Yang pertama, ada Renaisianse. Renaisianse atau kelahiran di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai dari Italia, kemudian di Prancis, Spanyol, dan selanjutnya, hingga menyebar ke seluruh Eropa. Di antara tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci, ada Michelangelo, ada Machiavelli, dan ada Giordano Bruno. Yang kedua ada humanisme. Humanisme pada mulanya sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaisianse yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran-pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta peri kemanusiaan. Di antara para tokohnya adalah Boccaccio, Petrarchus, Lorenzo Valla, Erasmus, dan Thomas More. Yang ketiga ada reformasi. Reformasi merupakan keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan perbaikan FIDian Gereja Katolik, kemudian berkembang pesat menjadi asas-asas Protestanisme. Para tokohnya yaitu John Calvin dan Martin Luther. Kesimpulannya, zaman pertengahan ialah zaman filsafat abad pertengahan, dicirikan dengan adanya hubungan erat antara filsafat dengan agama Kristen. Dilihat secara penyeluruh, pada abad pertengahan, memanglah filsafat berkaitan erat dengan agama Kristen. Para pemikir zaman ini hampir seluruhnya klerus, yakni golongan rohaniawan dan biarawan dalam gereja Katolik. Misalnya ada uskup, imam, pimpinan biarawa, rahib. Minat dan perhatian mereka tercurah pada ajaran agama Kristiani. Sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi 3, yaitu ada periode patristik, skolastik, dan peralihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.